Kenal teman-teman semuanya. Sore hari ini saya akan live Instagram bersama Coach Frans Budi Pranata. Coach Budi adalah seorang Best CEO 2013 dan 2015 as CFO Jalora, dan beliau juga adalah seorang coach di ATC Digital Transformation. Beliau sangat luar biasa dan memiliki pengalaman yang sangat banyak di dunia digital saat ini. Nah, kita akan banyak mendengar apa yang disarankan atau apa yang menjadi sebuah arahan dari Coach Budi sehingga kita dapat melaksanakan digital marketing, digital business ini dengan baik. Kita tahu bahwa saat ini COVID-19 telah memaksa kita untuk banyak melakukan pekerjaan dari rumah atau tidak ekspansi atau tidak manuver ke segala sesuatu atau tempat yang lebih jauh, ya. Dan transformasi di bidang bisnis dan digital ini adalah sebuah keharusan dan semua perusahaan disarankan untuk mengikutinya. Karena kalau kita tidak mengikuti transformasi di bidang digital, maka kita akan ketinggalan. Contoh yang paling sederhana, saat ini kalau kita jual makanan tanpa mendaftar di GrabFood, GoFood, dan kemudian kita payment pembayaran melalui OVO, kita akan ketinggalan dan akhirnya yang ready untuk maju dan mereka yang bekerja sama mereka akan maju lebih dahulu dan perusahaan atau toko atau restoran akan mengalami kemunduran. So, transformasi di bidang digital ini sudah harus kita lakukan, ya. Survei terakhir saya melihat di seluruh Indonesia, bahkan seluruhnya, COVID ini telah memaksa, telah membuat perubahan yang sangat besar di dunia digital, ya. Mau tidak mau, perusahaan yang ingin maju harus adaptasi di bidang digital. So, perusahaan-perusahaan yang berbasis di digital, bahkan kita lihat sekarang ini adalah semua perusahaan yang sebelumnya meeting lebih senang kepada offline, saat ini meeting juga menjadi online. Zoom menjadi trendy, Zoom menjadi tren dunia, bukan hanya di Indonesia. Bahkan CEO Zoom, Eric Yuan, berhasil mengumpulkan kekayaan lebih 70 triliun dalam waktu 3 bulan setelah COVID. Artinya, pergerakan sudah menuju ke digital. Kita sudah tidak bisa lagi menunggu, kita sudah tidak bisa lagi untuk menahan laju perkembangan menuju ke digital. Nah, saat ini saya akan lancar bisa bergabung dengan live bersama dengan saya, sehingga bisa memberikan sharing-sharing yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Halo, selamat sore Coach Budi. Sore, Coach Sean. Apa kabar, Coach? Luar biasa. Luar biasa ya. Saya sapa teman-teman profesional terlebih dahulu ya. Yes, sahabat bisnis profesional, hari ini kita sangat beruntung, saya juga sangat beruntung bisa mendapatkan sharing bersama Coach Budi. Coach Budi adalah seorang the best CEO 2013-2015 as a CFO Jalora, dan saat ini memiliki beberapa perusahaan termasuk ATC Digital Transformation. Ya, saat ini Coach Budi banyak menangani transformasi digital di berbagai perusahaan besar di Indonesia. Selamat sore, Coach. Sore, Coach Sean. Oke, Coach Budi, hari ini kita akan membahas tentang digital transformation. Kita tahu bahwa perusahaan yang tidak menuju ke digital transformation pasti akan mengalami hambatan, bahkan mengalami kerugian, bisa juga mengalami pilot atau bangkrut, karena era kita sekarang dipaksa untuk masuk ke dunia digital. Siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, kita harus memasuk ke arah sana. Benar, Coach Budi? Ya, betul banget, betul banget. Oke, kita akan sharing pengalaman Coach Budi banyak yang sudah sebagai CFO Jalora. Kita tahu bahwa Jalora adalah sebuah marketplace yang bukan hanya besar, sangat besar di Indonesia, bahkan di dunia ya saat ini ya. Coach Budi adalah CEO di sana, CFO di sana. Dan Coach Budi, kita membahas digital transformation. Survive
and growth in business. So, Coach Budi, di dalam proses transformasi ke digital, apa yang harus kita lakukan? Oke, terima kasih Coach Sian. Jadi yang pertama itu masalah mindset ya. Karena tantangan kita pada saat era industri maupun pada saat era digital ini berbeda. Di era industri itu ada istilahnya tuh SEKU, which is stable, di mana perubahan itu sangat jarang, stable, expected, complex, dan understandable. Sementara di era digital ini, jadi era setelah tahun 2000 itu adalah era digital di mana ciri dan tantangannya adalah VUCA, which is volatile, itu uncertain itu outputnya atau resultnya itu uncertain, lalu juga kompleks dari segi masalahnya itu kompleks, lalu ambiguous itu artinya pengetahuan kita yang sebelumnya itu seringkali sekarang menjadi tidak relevan lagi. Kadaluarsa ya, Coach ya? Iya, jadi artinya dengan tantangan yang berbeda, maka karakter dan behavior kita itu perlu berbeda. Jadi kalau kita bandingkan itu dengan di era volatile ini, maka karakter yang kita perlu miliki adalah karakter seperti seekor cheetah. Seekor cheetah adalah binatang yang paling cepat di muka bumi, di mana bisa berlari kecepatan 105 km, dan bila mana dia sedang mengejar buruannya itu misalnya kijang ya, itu berbelok ke kanan, mendadak berbelok ke kanan, maka dia dengan kemampuan punggungnya dan ekornya dan pinggulnya, dia bisa berbelok dengan kecepatan yang tinggi tanpa kecelakaan. Jadi artinya memiliki karakter yang cepat, tepat, mudah, atau yang disebut agile. Artinya begitu tantangan kita berubah, apa yang kita kejar itu berubah. Misalnya konsumer kita berubah, konsumer kita itu millennials dan sebagainya, kita itu harus cepat menyesuaikan diri. Lalu dari segi tantangan uncertain artinya hasil yang kita harapkan itu menjadi tidak predictable. Maka kita perlu bersikap seperti hamster. Hamster itu artinya hewan yang sekarang paling banyak dijadikan kelinci percobaan, karena hamster itu memiliki intuisi dan keingintahuan yang besar. Dan dia berani mencoba hal-hal yang baru. Jadi menghadapi situasi di mana hasil kita itu menjadi sulit ditebak, maka perlu karakter yang kita berani mencoba hal-hal baru. Contoh seperti ini, misalnya Zalora ingin mendapatkan customer baru dalam waktu singkat, dia melakukan promosi memberikan voucher 100.000 ke 10 juta pelanggan Telkomsel misalnya. Dia memberikan 100.000 itu tentunya dengan perhitungan ya, karena rata-rata itu orang belanja di Zalora senilai 400.000 dan gross margin dia 40%, maka dia dapat profit 160.000. Oleh karenanya bagi dia memberikan 100.000 itu adalah bukannya suatu kerugian ya, tapi untuk mendapatkan customer baru. Yang mana satu customer itu belanja setahun 3 kali. Jadi artinya dia menggunakan datanya, melakukan perhitungan sehingga dia melakukan kerjasama dengan Telkomsel, di mana fee biasa per SMS itu 300.000, kita dikasih free karena kita kasih value, dan dalam 1 hari dia bisa mendapatkan 25.000 new customer. Artinya berani mencoba hal-hal yang baru, yang kalau kita perusahaan yang konvensional pasti cenderung tidak berani. Tetapi kenapa perusahaan digital itu berani? Karena dia sudah berhitung. Dan juga dia itu target pertumbuhannya setahun itu 300%. Oleh karenanya, dia harus menggunakan cara-cara yang berbeda, yang kadang perlu eksperimen, perlu keberanian, perlu intuisi, dan sebagainya. Lalu juga tantangan berikutnya adalah kompleks. Dalam situasi yang kompleks ini, maka diperlukan mental seperti seorang explorer. Artinya orang yang mau mencoba, bukan hanya sebagai conqueror ya. Conqueror itu yang bertahan di bentengnya, di pertahanannya, tetapi dia tuh mau mengeksplor
tempat-tempat baru, ya, Yes. kemungkinan baru, sehingga artinya dia itu bukan hanya di comfort zone-nya ya, dia keluar dari comfort zone-nya. Lalu menghadapi Yes, situasi yang ambiguous di mana pengetahuan yang lama itu seringkali menjadi tidak relevan, maka dia harus punya accelerated mindset. Artinya mindset yang open mind, yang mau self-develop, dan sehingga dia itu bisa ada konsep yang namanya idea meritocracy. Artinya pendapat setiap karyawan atau setiap dari atas, tengah maupun bawah itu menjadi sesuatu yang patut didengarkan karena idea meritocracy. Artinya apa? Beda sama idea autocracy ya, di mana rule number one, the boss is always right. If number two, if the boss is wrong, see rule number one ya. Zero number one, yes, agree. Iya. Ada satu contoh ya. Kalau kita pernah dengar Pak Utomo, founder dari Aqua ya. Aqua Mississippi ya. Iya, jadi sebelumnya Aqua itu namanya adalah Puritas. Oh ya, yes. Ya. Dan juga Pak Utomo sebelumnya waktu dia mau buat minuman ini itu ditentang oleh banyak orang. Mereka pada bilang, kamu crazy bahwa kamu mau jualan air putih di botol yang harganya itu 9 rupiah, sementara pada saat itu bensin 1 liter harganya hanya 5 rupiah. Itu adalah sebuah pemikiran revolusioner. Iya, karena tantangannya besar pada saat itu. Betul. Gara-gara waktu itu dia ada tamunya dari luar negeri dan dimasakin air putih, ternyata malah diare dan sebagainya. Jadi akhirnya dia berpikir, wah, berarti air putih yang dibotolkan ini peluang banget untuk bisa dijual dengan harga yang menarik ya. Jadi itu salah satu cara beliau itu even bankernya itu bilang, wah, kamu ini sangat sulit didanai karena secara bisnis itu Aqua itu sangat mahal pada saat itu ya. Tetapi dia tetap mau jalankan, dan pada saat dia sudah running lumayan besar, salah satu staffnya itu, seorang staffnya itu mengusulkan ke Pak Utomo untuk mengganti namanya. Karena menurut staffnya itu nama Puritas itu kurang greget, dia mengusulkan namanya Aqua. Dan luar biasanya Pak Utomo itu, Pak Utomo itu mau mendengarkan bawahannya. Akhirnya dia mengganti namanya jadi Aqua. Yes, menarik sekali ceritanya. Memang sampai sekarang Aqua menjadi sebuah perusahaan yang sangat big brand, walaupun sudah diakuisisi oleh Danone ya. Iya, jadi yang dimaksud di sini adalah dengan tantangan yang volatile, di mana perubahan sangat cepat, di mana hasilnya unpredictable, di mana masalahnya kompleks, dan juga ilmu pengetahuan yang lama itu cepat menjadi tidak relevan lagi, maka perlu pendekatan baru, perlu karakter yang baru, perlu sikap-sikap yang baru. Dan itu mindset, Coach. Mindset digital ini dimulai dari mana, Coach? Apakah tim, apakah dimulai dari leader atau tim manajemen terlebih dahulu? Menurut pengalaman Coach yang telah memberikan banyak pelatihan dan bimbingan. Oke, jadi ini bagus sekali ya pertanyaannya. Pertanyaannya, kalau di dunia digital itu, mana yang lebih penting? Apakah customer atau employee? Yes. Nah, apakah leadernya juga? Yes. Iya, apakah leadernya juga? Yang pasti tiga-tiganya. Jadi leadernya penting, customer penting, karyawan juga penting. Tetapi dari segi leader, sudah pasti diharapkan leadernya itu bisa manage by head dan lead by heart. Manage by head itu artinya melakukan planning, organizing, controlling, dan sebagainya itu menggunakan logika. Tetapi at the same time dia bisa memimpin itu dari sisi human-nya itu bisa menginspirasi, bisa mengcoaching, bisa mementoring. Setuju, Coach. Betul. Setuju, jadi Coach.
ya dia bisa memberikan penghargaan dan sebagainya. Jadi dia bukan hanya mengelola pekerjaan, tetapi mengelola juga perasaannya, mengelola Yes, juga sisi manusianya. Sehingga yes. mereka itu bukan hanya bekerja hasilnya istilahnya 1 kali 1 jadi 1 ya, tetapi karena dia pakai hati juga, bisa jadi outputnya yang harusnya 1 itu bisa jadi menjadi 10 atau lebih ya, karena dia Eh, akan memaksimalkan dengan seluruh daya dan kemampuannya dia. Luar biasa, Coach. Ini menurut pengalaman dan pengetahuan Coach di berbagai industri dan berbagai perusahaan yang Coach berikan pelatihan dan coaching, itu aspek manusia, pendekatan ini jauh lebih penting dan akan menimbulkan motivasi yang tinggi sehingga produktivitas juga akan menjadi lebih baik ya, Coach ya. Betul. Jadi intinya istilahnya win their minds and buy their hearts. Jadi membuat Yes. mereka itu kalau nggak ada atasannya pun dia tetap bekerja dengan baik. Ready. Ya. Yes, itu yang ya. Ini adalah coach. Ini adalah tingkat kesulitan yang sangat luar biasa sekali. Biasanya tim akan bekerja kalau dipantau. Betul. Ini untuk membuild up sebuah environment seperti itu usually takes how long, coach? Biasanya gini, biasanya ini bisa 1 tahun karena dimulai dari tim leader, karena tim leader itu adalah atasan yang mulai dari tim terkecil di mana memiliki bawahannya. Dan ibaratnya rantai organisasi itu kekuatannya ada pada titik yang terlemah. Dan tim ini adalah salah satu mata rantainya, di mana pemimpinnya itu, kalau di Astra misalnya, itu ada 38 best practice dari sisi manajemen dan leadership. Let's say ada 20 dari sisi manajemen, ada 18 dari sisi leadership, di mana contohnya bonusnya seorang leader itu bisa jadi penyok atau hangus kalau misalnya contoh ditanya seperti ini bawahannya. Apakah pimpinan Anda itu melakukan meeting secara berkala? Lalu yang kedua, apakah pimpinan Anda itu bisa mengambil keputusan secara tegas? Dan demikian seterusnya, ada sekitar 37 best practice yang mana pimpinannya itu dinilai oleh bawahan yang mempengaruhi bonusnya, sehingga pimpinannya itu mau nggak mau harus memanage by head dan lead by heart. Yes. Jadi harus ada komunikasi yang baik sehingga win-win solusi dan saling mendukung ya. Kalau tidak didukung juga tidak akan berjalan dengan baik. Ini sangat menarik sekali, Coach. Mungkin kalau kita cerita dari aspek SDM, 1 jam, 2 jam nggak akan cukup ya, Coach ya. Betul. Oke, kita masuk ke aspek digital. Karena kita ketahui bahwa sekarang, Coach ya, dengan situasi COVID ini telah memaksa kita untuk digital mindset, Coach. Bagaimana membangun sebuah tim digital yang bagus sehingga sebuah perusahaan itu ready untuk mengaplikasikan program-program digital baik untuk proses bisnis, baik untuk koordinasi manajemen antara tim di dalam perusahaan maupun untuk serve company punya customer. Oke. Pertama itu culture ya. Saya mau cerita bagaimana di Zalora itu culture untuk karyawannya, hubungannya dengan sesama rekan kerja maupun hubungan dengan atasan. Yang pertama di sana itu culture-nya fun. Fun artinya orang boleh datang ke kantor pakai jeans, orang boleh sambil dengerin musik, orang boleh tatoan ya kan. Jadi suasananya fun. Terus yang kedua juga open space, di mana semua dari atasan maupun bawahan itu semua rata, mejanya terbuka. Jadi nggak ada yang bisa main game. Jadi even atasan pun nggak bisa punya privilege. Atasan dan bawahan duduk di meja sejajar, di mana bawahannya pun bisa lihat kalau atasannya nggak kerja, demikian juga sebaliknya. Terus yang ketiga juga atmosfernya itu positif, ya. Dan berikutnya result oriented, yang penting hasil, dan juga customer centric, bagaimana deliver happiness
to customers, ya. Dan juga recognition. Jadi kalau kita berhasil dan sebagainya itu ada Bravo Award dan sebagainya. Di samping konsepnya tuh sharing. Jadi setiap bulan manajemen akan sharing. Ini capaian perusahaan di bulan ini dan karena melakukan hal-hal ini, lalu ke depan ini akan kita lakukan. Jadi open book management. Sehingga karyawan Sangat transparan ya. betul. Karyawan bisa tahu apa yang sudah berhasil, apa yang gagal, apa yang akan dilakukan, dan seterusnya. Terus juga participation, jadi employees bisa kasih ide-ide, dan ada satu konsep kerja yang disebut work hard, play harder, and love hardest. Makanya kalau di perusahaan digital itu, ada yang namanya game zone area, di mana kalau karyawan udah rasa capek dan sebagainya, mereka bisa bermain. Yang penting setelah itu mereka kembali kerja lagi, ya kan? Lalu juga bagaimana coach sebelum saya masuk ke lanjut. Jadi game zone ini kan sesuatu yang tidak umum di banyak perusahaan di saat ini ya. Walaupun ada beberapa yang sudah ke transparan, ke fun dan sebagainya. Yang paling ditakuti karena adalah seperti loss control. Bagaimana itu budaya bisa mengontrol sampai di tim itu benar-benar mereka punya self awareness yang sangat tinggi sehingga walaupun ada game zone, walaupun ada kebebasan, namun mereka tetap following the rule seperti itu. Oke. Itu nggak mudah itu coach. Iya betul. Pertama karena kita ada namanya daily KPI yang harus dicapai. Yes. Lalu ada weekly KPI yang harus dicapai. Kalau nggak dicapai, yes, kita selalu di antara manajer itu tiap minggu meeting. Ini brand apa yang naik, brand apa yang turun, salesnya setiap bulan harus bertumbuh 10% setiap bulannya. Jadi dibahas kalau ada masalah, kalau ada komplain dan sebagainya. Jadi KPI itu yang membuat kita, lalu ada lagi KPI bulanan, ya. Ada 650 yes. KPI bulanan, ada 125 KPI mingguan, ada 28 KPI harian. Ada namanya Net Promoter Score untuk mengukur kepuasan pelanggan dan sebagainya. Jadi ada KPI-KPI yang kalau kita nggak perform, kita langsung ketahuan. Sangat transparan. Sangat transparan. Begitu. Dan beban kerja bagaimana coach pada saat itu? Apakah dengan mereka merasa terkontrol yang sangat ketat sekali sehingga kenyamanan berkurang atau bagaimana? Menariknya gini, walaupun dikasih kebebasan, tapi rata-rata katakanlah masuk jam 9 pagi ya. Terus tapi pulangnya yes, bisa jam 4 malam. Oh, ya. Bagaimana memotivasi atau inner spirit itu menjadi keluar? Pertama karena tentunya tadi yang disampaikan ada atasan yang bisa membimbing dan menyatu ya coach. Betul. Karena di sini itu istilahnya fast pace, result oriented, customer centric. Yeah. Jadi begitu kita nggak perform, itu langsung mungkin 3 bulan udah langsung out. Jadi turnovernya sangat tinggi, coach. Sangat tinggi. Kalau di sini itu bisa 1,5 tahun aja udah bagus. Ibaratnya kerja 1 tahun, kerja 1 tahun seperti kerja 3 tahun. Pressure, pengalaman, ya, bimbingan sangat luar biasa sekali di press, semua ada KPI, jadi sebuah tantangan yang luar biasa. Setahun itu ekivalen dengan 3 tahun di perusahaan normal ya, coach. Iya, jadi pressure-nya itu tinggi, jadi kalau yang tidak bisa mengikuti speed-nya, biasanya mental. Tapi itu mental sendiri atau memang dikeluarkan, coach? Bisa dikeluarkan, bisa juga mental sendiri. Tetapi kalau yang sudah bisa setahun atau lebih, itu biasa di hijack oleh perusahaan-perusahaan e-commerce lainnya. Dengan mudah ya, 1-2 tahun, itu mudah sekali dapat better salary dan sebagainya. Luar biasa, coach. Nah, coach, untuk dapat membuat environment yang bagus, membuat suasana yang bagus, win-win solusi, dan bisa memotivasi seluruh tim yang ada di perusahaan digital supaya memiliki kesatuan visi dan memiliki kesatuan tujuan. Kan tadi coach ada sampaikan bahwa setiap bulan itu harus growth 10%, bukan sebuah sesuatu yang mudah. Artinya setiap bulan itu harus ada grow mindset. Ya, harus ada grow mindset. So, karakter pemimpin digital itu seperti apa? Apakah sama dengan normally perusahaan seperti biasa atau memang dia harus
sesuatu yang something different supaya nanti growing ini dapat terjadi secara terus-menerus. Oke, jadi memang kalau di perusahaan digital itu mereka dituntut growth, annual sales growth itu 300%. Setiap tahun, Jadi Coach. setiap tahun, setiap tahun, makanya Zalora itu dalam waktu 5 tahun salesnya menjadi 1 triliun. Ibaratnya kalau kita nggak mencapai itu, let's say cuma 200%, maka direksinya ataupun pimpinannya itu diganti. Diganti Oh, yang itu secara otomatis ya? otomatis, karena kita ada KPI yang harus dicapai setiap bulan, jadi sudah membuat proyeksi 5 tahun ke depan, di mana sudah ada profit dan sebagainya. Bila mana terjadi failures 3 bulan berturut-turut, itu udah jadi warning. Bukan hal yang mudah ya. Coach bisa bertahan di Zalora as a CFO sangat lama sekali. Apa yang Coach persiapkan pada saat itu? Jadi pada saat sampai bisa menjadi the best CFO. Oke, pada saat saya masuk itu memang SOP dan sebagainya itu berantakan. Even finance manajernya udah give up karena kecepatan pertumbuhannya itu luar biasa. Jadi ada 1.000 supplier, ada jutaan customer, barang di gudang ada beberapa juta yang luasnya 15, warehouse-nya luasnya 15.000 meter persegi dan 3 lantai dan sebagainya. Kecepatan pertumbuhannya itu kadang SOP-nya itu ketinggalan. Ibaratnya kita menerbangkan pesawat, pesawatnya tuh belum ada jendelanya, belum ada pintunya, tapi udah harus Dan terbang. harus terbang. Udah Luar harus biasa, terbang, ya kan? Yes, yes. Jadi Sehingga, kecepatan dan waktu itu sangat ketat sekali. betul, jadi sambil kita terbang, sambil kita pasang pintu, pasang jendela. dan itu ya harus ready dari berbagai sisi. So bagaimana Coach Budi pada saat itu untuk merapikan satu persatu sehingga menjadi sebuah sistem bisnis yang bagus, yang dinilai layak untuk mendapatkan penghargaan yang sangat prestisius. Kalau saya, awalnya saya menempatkan manajer-manajer yang tepat. Jadi ada manajer yang jago soal pajak, ada yang jago soal reporting, ada yang jago soal treasury, dan sebagainya. Dan juga yang kedua kita bikin SOP. SOP yang jelas soal refund, soal pembukuan, kita bikin cara of accounts-nya dan sebagainya. Dan juga kita pindahkan ke sistem ERP, di mana kita bisa sistemnya terintegrasi. Jadi kuncinya with the right man on the right place. Yang kedua dengan SOP yang tadinya nggak ada, kita buat ada. Lalu kita bikin dashboard. Kita ada dashboard yang bisa memonitor dengan mudah. Dan tentunya juga dengan inovasi-inovasi bekerja sama dengan marketing, bagaimana bisa dapetin ratusan ribu customer dalam waktu 1 bulan. Jadi intinya itu adalah yes. Iya. Yes, Coach. Jadi intinya finance itu bukan hanya administrasi tapi juga membantu bisnis ya. Yes, luar biasa. Dan itu butuh berapa lama ya Coach ya untuk bisa merapikan supaya bisa berjalan? Karena tidak rapi pasti pressure itu akan datang karena kita menyelesaikan masalah yang lama, sedangkan pada saat yang bersamaan harus menghadapi masalah yang baru yang datang secara terus-menerus dan harus ekspansi. Ya, itu perlu waktu sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun. Apalagi pada saat itu Zalora mau publicly listed di New York Stock Exchange ya, di Nasdaq. Jadi kadang kita kerja pulang jam 1 pagi, kadang jam 5 pagi. Jadi benar-benar so many things to do lah. Yes. Dan itu pada saat itu Zalora pada saat listing di New York Stock Exchange itu, apakah semua termasuk yang di Zalora Asia Tenggara dan Asia? Termasuk yang di Indonesia? Memang the whole. Itu ada konsolidasi dari 9 negara sebenarnya. Termasuk ada di Australia, ada di New Zealand ya. Di Asia itu ada di 7 negara. Tetapi belum sempat kita listed, akhirnya rupanya terjadi merger and acquisition. Karena rupanya ada grup yang lebih besar lagi merge dengan kita, namanya Global Fashion Group. Jadi akhirnya listingnya itu ditunda ya, karena
ada brand-brand besar itu yang mengakuisisi kita, Yes. gitu. Jadi, sebagai coach di bidang digital transformation, Hmm. tips dan saran atau yang bisa dilakukan untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik itu perusahaan digital maupun perusahaan swasta yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menghadapi pandemi ini, bagaimana persiapan yang harus dilakukan untuk supaya menuju ke digitalization, Pak, the coach? Oke, jadi yang pertama saya mau jelasin dulu bahwa kita kan tahu istilah ada 4P ya. Ada price, ada product, place, price, dan promotion. Di dunia Yes, digital coach. itu produk digantikan dengan solution. Oh Place ya, digantikan dengan akses. Akses yang 24 play. jam. Place digantikan dengan akses. Price digantikan dengan value. Lalu promotion digantikan dengan education. Jadi artinya cara kita mempromosikan itu bukan hanya dengan diskon, dengan produk yang baik, tapi juga dengan memberikan edukasi. Di samping itu ada 5 hal. Ada gini, di dunia digital itu ada 2 hal. Yang pertama itu traffic, jumlah pengunjung. Yang kedua itu conversion. Conversion artinya, let's say pengunjungnya ada 100 juta, conversionnya misalnya 6%, maka yang belanja adalah 6%, kali 100 juta, maka ada 6 juta orang yang 6 belanja. juta yang orang yang belanja. Ya. Ya. Normally berapa conversion rate yang bagus, coach? Oke, kalau Alibaba itu 6%, kalau Yes. Zalora itu dan Lazada itu antara 3 sampai 4%. Why? Kenapa ada sedikit termasuk signifikansi perbedaan 3% itu adalah jumlah yang sangat besar sekali. Oke. Coach. Ini tergantung daripada customer experience-nya. Conversion itu tergantung karena customer experience, tergantung karena kelengkapan barang. Misalnya Amazon itu 8%. Kenapa bisa tinggi? Karena dia ada 1 miliar barang. Luar biasa. Jadi ada pengaruh hubungan yang signifikan antara jumlah item barang dengan conversion rate. Betul, kelengkapan barang, kelengkapan brand, itu membuat orang mencari dapat. Tapi kalau dia nggak lengkap, mencari nggak ada, ya udah dia keluar lagi. Nah, problemnya kan begitu, Gus. Misalnya kalau kita item terlalu banyak di gudang yang ready to stock, yang ready to serve our customer. So, stok kan menjadi banyak sekali. Kita perlu investasi gudang dan perlu investasi stok management. Ya, bisa aja stok yang kita investasikan itu bukan nilai yang kecil. So, bagaimana solusinya, Gus? Oke, tergantung. Banyak yang menghadapi seperti itu. Nah. Oke, tergantung bisnis model kita. Kalau kita marketplace, maka barang itu tidak ada di kita. Barang itu ada di supplier. Contoh, Alibaba, Amazon, ya, itu ada di supplier. Misalnya mau beli buku saya, ada di Amazon. Jadi, luar dia biasa, Coach. Iya, dia hanya platform di mana barang itu tetap di gudangnya supplier. Tapi ada juga yang mix. Contoh di Zalora, dia punya brand sendiri di mana ada 40% dari penjualannya adalah produknya sendiri. Di samping itu ada lagi yang consignment. Jadi barangnya supplier ditaruh di gudang dia yang fotoin, tapi diambil margin 40%. Lalu ada lagi 20% di mana itu marketplace, di mana dia hanya ambil margin 20%, tetapi produk dan barang itu disimpan di masing-masing supplier. Pada saat order baru mereka kirim. Artinya secara stock management itu terintegrasi dengan stock managementnya supplier ya, Coach ya, sehingga menjadi sebuah kesatuan yang kuat. Kan Betul. tidak mudah itu, Coach. Ya, ini semua supplier itu memiliki sistem yang bagus. Nah, makanya kalau di Zalora itu dikurasi. Makanya dia tuh suppliernya hanya beberapa ribu lah, hanya sekitar 2.000 sampai 3.000 supplier. Supplier itu nggak sembarangan diterima, diperiksa dulu ke outletnya, benar nggak dia itu misalnya buka di Tanah Abang, dilihat kualitinya, dilihat desainnya dan sebagainya. Jadi dikurasi. Oke. Untuk Zalora sendiri, Coach, biasanya ada supplier yang mereka independen atau ada produk dan jasa yang saya katakan produk yang dijual atau milik
dari Zalora sendiri? Artinya Zalora memiliki ada outlet, ada stok barang yang secara trading itu diperjualbelikan. Ya, Zalora punya merek sendiri. Jadi ada 40% dari total penjualan itu adalah barang sendiri. Didesain di Singapura, diproduksi di China. Yes, luar biasa ya. Jadi untuk kedepannya trennya seperti apa? Coach, sebelum masuk ke yang lebih tentang internal digital company, biasanya spend of promotion kan untuk marketplace sangat tinggi sekali, Coach. Iya. Itu bahkan saya melihat itu banyak sekali marketplace yang saat ini juga belum break-even point, bahkan belum profit secara laporan keuangan. Itu bagaimana Coach menanggapi? Iya, jadi ini makanya biasa itu biaya marketingnya besar di awal. Sangat. Terutama pada saat di awal itu besar. Tapi begitu trafficnya misalnya Zalora nih, saat ini setiap hari yang datang itu ada sekitar 200 sampai 300 ribu pengunjung. Kalau misalnya conversionnya 3% aja, kalau dia ada 200 ribu aja, kali 3% misalnya, berarti ada 6 ribu order per hari. Ya. Nah, seperti itu. Jadi semakin besar trafficnya, dikalikan conversionnya semakin baik. Conversion tergantung dari customer satisfaction ya, customer experience. Maka hasilnya akan semakin baik. Keuntungannya akan semakin besar. Dan juga gross margin. Bagaimana banyak perusahaan itu kalau marginnya nggak cukup bagus dan scale up-nya itu nggak cukup besar, dalam arti nggak ribuan order per hari dan sebagainya, maka dia nggak bisa cover dia punya expenses. Itu adalah problem yang normally dihadapi oleh banyak perusahaan yang bergerak di bisnis digital ya, Coach. Nah, Coach, itu yang saya melihat dari aspek distribusi kemudian digitalization ini, banyak perusahaan yang secara spend money di promotion itu sangat tinggi, dan kemudian kalau tidak mencapai skala itu akan menjadi sebuah problem karena margin dikonversikan nanti kali jumlah konversi kan akan mempengaruhi laba yang ada pada perusahaan. Nah, bagaimana optimalisasi supaya customer engagement itu menjadi tinggi, bagaimana mengkonversi mereka menjadi hot customer, akhirnya mereka melakukan pembelian. Apakah existing atau former customer yang lama itu kita maintenance, atau kita akuisisi customer, the new customer secara terus-menerus? Biasanya kombinasinya seperti apa, Coach? Oke, ini good question ya. Kalau di Zalora itu returning customer sekitar 70%. Luar biasa. How to make it happen? Retaining customer. Nah, bagaimana membuat mereka melakukan pembelian ulang seperti itu? Mereka ada Net Promoter Score, artinya pengukuran kepuasan pelanggan yang nilainya itu harus antara 60 sampai 70. Ini menilai atas 5 hal, atas produk quality-nya dan kelengkapan brand-nya. Lalu yang kedua atas customer service-nya yang baik. Yang ketiga delivery-nya yang cepat. Jadi supaya 90% barang bisa diterima dalam 24 jam. Yang berikutnya itu payment option-nya, jadi supaya bisa bayar dengan kartu kredit, dengan bank transfer, dengan cash on delivery, atau dengan virtual account ya, Coach? Ya, atau dengan virtual account. Jadi even ternyata 50% orang itu belanjanya dengan cash on delivery. 30%. Itu adalah sebuah fenomena atau bagaimana, Coach? Ya, ini sebuah fenomena. Bagi platform yang tidak menerapkan sebelum menerapkan cash on delivery, maka penjualannya jadi hanya separuhnya. Karena begitu cash on delivery, banyak orang lebih trust, mereka ingin lihat barangnya dulu baru membayar. Tapi itu kan resikonya sangat besar kepada perusahaan, Coach. Di mana rejection purchasing itu akan menjadi lebih tinggi. Gini, level of rejection-nya itu return rate-nya itu antara 5-7%. Kalau barang yang tidak seperti itu ya. Seperti itu.
Kalau barang yang pas diantarkan orang yang nggak ada di rumah, itu hanya 10%. Misalnya Oke. hari ini dikirim 10% orangnya nggak ada. Tetapi pengiriman Yes. berikutnya ada. 8% tercover, tinggal 2%. Yes. Jadi Dilihat tetap, dari analisis. Yes. Coach, lanjut, Coach. ya. Jadi intinya levelnya masih kecil. Level orang yang nggak ada di rumah itu di bawah 10%. Persentasenya masih kecil ya. Masih kecil. Jadi Menarik, Coach. again kuncinya adalah execution dan juga memahami apa sih digital itu adalah traffic times conversion. Apa sih yang menyebabkan traffic itu besar? Karena pasang di Facebook Pixel, supaya tadi kita masuk ke websitenya Zalora misalnya, lalu pas kita keluar, kita ke kompas.com, tiba-tiba kok ada Zalora lagi, itu Facebook Pixel. Facebook Pixel ya. Ya, Dan Google Ads ada pengaruhnya? oh Coach? iya, kita tuh bayar miliaran untuk Google Ads, untuk Facebook Ads, karena ribuan orang itu mencari, misalnya mencari batik. Nanti paling atas supaya Zalora. Jadi Zalora always number one misalnya. Nah, Itu yang di-create ya. Yes, Coach. iya, karena satu kali klik itu 2.000 misalnya. Kalau kita bayar sebulan misalnya 3 miliar, artinya berapa 15 juta orang ya. 1,5 juta orang yang mencari lewat Google Ads. Ya, luar biasa. Google ini menjadi sebuah fenomena ya. Coach, saya sangat menarik sekali dengan conversion rate dan kemudian retain the customer. 70% dari customer Zalora itu adalah loyal customer. Mereka melakukan pembelian ulang. Apakah pembelian ulang itu untuk jenis produk yang sama atau di others brand or the others type of product? Jadi biasa kalau wanita mereka itu belanja bisa di other brands, karena kalau sekali dia belanja, wah dia suka nih dengan pakaian yang dia beli. Lalu dia butuh lagi, pertama pasti mencoba belanjanya sedikit dulu ya. Kalau dia puas, oh dia butuh lipstick, oh dia butuh sepatu, berikutnya dia belanja lagi. Jadi belanjanya itu bisa setiap minggu belanja. Menjadi sebuah habit, namun harus memenuhi kebutuhan mereka itu semuanya ya, Coach ya. Betul, cuman harus dia itu puas dengan setiap kali dia belanja, dia puas. Karena pada saat dia puas, dia akan belanja lagi atau mendorong teman-temannya juga belanja. Menjadi sebuah word of mouth dan kemudian saling referensi kepada teman-temannya. Iya, jadi setiap minggu itu kita kirim kuesioner ke 100 pelanggan, di mana kalau yang mengisi kuesioner ini dikasih voucher senilai 100.000, maka ternyata itu yang kasih skor 9 sampai 10 itu ada 50%. Artinya, Amazing. Yes. ya, artinya dia puas banget sehingga dia mau ajak teman-temannya juga belanja di situ. Tapi ada sekitar 30% itu skornya itu antara 6 sampai 8. Dia itu orang yang puas, tapi ya udah dia nggak ajak teman-temannya. Ada lagi 20% itu skornya di bawah 6. Ini Yes. biasanya yang tidak puas dan biasanya tidak kembali lagi. Apa yang dilakukan? Kalau customer yang tidak puas, secara tidak langsung mereka pasti akan berbicara at least kepada teman-teman dekatnya, karena ketidakpuasan mereka harus secara emosional harus dikeluarkan, Coach. Itu Oke. bagaimana untuk maintenance customer yang tidak puas ini? Iya, pada saat customer tidak puas, itu biasa customer service akan telepon, akan mengganti barang yang rusak atau yang tidak puas. Sementara rusaknya itu mereka boleh keep. Jadi diganti yang baru, yang rusaknya terserah mereka mau kembaliin boleh, ataupun mereka mau keep juga nggak apa-apa. Malah kadang dikasih voucher lagi. Untuk sebagai reward atau appreciate kepada mereka ya. Ya. Supaya mereka juga merasa ada pertanggungjawaban yang sangat konsisten dari perusahaan sebagai wujud care kepada customer. Kalau cerita marketing, analitik, Google Analytics dan macam-macam mungkin dua hari itu nggak selesai sama Coach Budi. Dengan pengalaman yang sangat banyak. Yes, Coach. Ada rumus yang penting ya. Rumusnya adalah customer lifetime value harus lebih besar daripada CPA. CPA itu
cost per customer acquisition. Yang Yes. artinya ada namanya cost per click. Cost per klik ini disebut namanya acquisition cost, biaya untuk dapetin satu customer, itu lewat Google Ads atau lewat Facebook Ads, itu cost per klik. Biasanya 2.000 tinggal dikali jumlah customernya, plus Yes. activation cost. Activation cost itu kasih voucher. Yes. Seringkali orang itu udah tahu, misalnya tahu satu brand e-commerce, kalau nggak dikasih voucher, ya tahu sih, tapi nggak akan kuat coba. Tapi kalau dikasih activation, kasih 100.000, coba, beli sepatu deh yang 100.000 atau 150.000, ternyata bagus. Akhirnya belanja lagi. Itu Nah, adalah itu, taktik dan yes. iya, itu totalnya acquisition cost plus activation cost, itu 200.000 per customer. Sementara, Customer art. Yes. iya, Jadi udah bisa dihitung. Misalnya katakanlah Zalora mau akuisisi 100.000, tinggal kali 200.000 ya, coach ya. betul, betul. Nah, itu Dan budget itu yang kalau dia harus, yes, coach. Itu budget yang dia harus siapkan. Nah, yes. kalau kita hitung, lawannya dia adalah customer lifetime value. Artinya gini, satu customer itu ternyata rata-rata belanja itu 400.000. Gross margin Zalora, let's say 40%, maka satu customer sekali belanja, keuntungan gross profitnya 160.000. Dia belanja setahun rata-rata 3 kali. 3 kali 160.000, 480.000. Dia tuh lifetime, jadi yang belanja di Zalora itu usia antara 18 sampai 35 tahun. Artinya termasuk milenial juga ya, coach ya. betul. Berarti kan dan early gen X ya. Berarti satu customer 15 tahun rentang usianya dikali 480.000 setahun profit yang dihasilkan, maka satu customer kasih keuntungan 7,5 juta rupiah. Yes, itu namun program retaining customer itu dan customer lifetime value itu harus selalu ditingkatkan dan selalu dijaga dengan baik, karena itu akuisisi customer baru itu semua adalah biaya, coach ya. Betul, betul. Jadi coach, coach. Bagi para UKM yang misalnya dia jualan ban misalnya, satu ban misalnya harganya 1 juta misalnya. Misalnya yes, keuntungan satu ban misalnya 20%, berarti 200.000 ya kan? Yes, coach. Yeah. Itu artinya kalau dia pasang Google Ads, makanya dia pasang Google Ads, dia tuh bisa dapat 100 kali klik, maka dia break even. Tapi kalau ternyata dari 50 orang yang mencari satu belanja, dia udah untung, berarti dia dapat profitnya 400.000, 2 kali 200.000, 400.000. Sementara biaya dia itu hanya 200.000. Masih worth it ya, coach. Masih worth it. Yes. Nah, coach, kalau ini tentunya kalau untuk cerita tentang customer akuisisi, how to retain customer lifetime value, itu sesuatu yang sangat panjang dan sangat mendetail. Kita akan bicara angka-angka yang sangat banyak, termasuk Google Analytics, termasuk bagaimana traffic ke website itu ditingkatkan, beberapa SEO strategi yang dijalankan. Nah, coach, secara digital, ini yang sesuatu yang bermanfaat bagi UKM dan perusahaan digital. How to interaction with internal employee dengan our customer, external customer. Jadi intinya dengan employee itu harus dibuat mereka nyaman, buat mereka happy, karena hanya pada saat mereka happy dengan tempat kerjanya, lingkungan kerjanya, dengan teman-temannya, suasananya, itu akan membuat mereka itu senang melayani customer. Jadi yang pertama itu employee satisfaction, baru setelah itu employee yang satisfied akan membuat customer satisfaction. Dan tentunya kalau customer satisfied, akan ada loyalty, akan ada profitability. Setuju sekali, coach. Ya tentu kalau customer kalau karyawannya satisfied, mereka pasti akan
mau business process excellence, mereka pasti akan mau untuk learning and growth, inovasi dan sebagainya. Yes, coach, luar biasa. Yeah. Ini tidak terasa komunikasi atau pembahasan kita sudah 50 menit, tinggal 10 menit lagi. Oke, teman-teman, sahabat bisnis profesional, mari teman-teman semuanya follow Instagram Coach Budi. Ya, Coach Budi, Budi X Zalora. Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa, yang sangat memahami proses bisnis digital. Teman-teman semuanya dapat belajar dengan Coach sangat banyak sekali. Coach, untuk aktivitas sebagai coach, coach kan ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang digital. Saat ini sedang memberikan, apakah ada webinar, apakah ada special coach yang mungkin ya teman-teman dan sahabat bisnis profesional ingin bekerja sama atau mendapatkan pelatihan atau coaching dari coach? Iya, jadi memang dalam beberapa 1 minggu 2 minggu ke depan saya ada beberapa event lagi. Besok nih ada saya bicara jam 4 dan tentang billionaire mindset. Lalu biasa, Coach. Ya, nanti tanggal 6 saya ada bicara, tanggal 8 dan 9 saya akan bicara lagi bertahan, bangkit dan menang ya di era pandemi ini. Dan tanggal 16 ada lagi saya bicara tentang neuro leadership in digital era. Kalau yang itu free, itu semua free ya, rata-rata free. Tapi itu adalah iya, tapi saya juga ada bagi teman-teman yang berminat yang berbayar ya. Yang berbayar itu tentang digital workshop selama 3 sesi ya. Biasa itu berapa lama itu, Coach? Biasa itu sebenarnya workshop saya itu biasanya 1 hari atau 2 hari. Tapi karena ini 1,5 jam, kita bikin 3 kali 1,5 jam. Yes, berarti 4,5 jam. 4,5 jam. Ya, selama 3 hari atau langsung pada selama saat hari 3 hari bersamaan? Harinya beda-beda. Iya. Oke. Supaya tidak terlalu bosan ya, Coach. Iya, karena kesempatan untuk belajar ya. Supaya diserap supaya ilmunya itu bisa dicerna dulu ya. Aplikasikan. Iya. Nggak mudah untuk belajar digital. So, Coach, selama 3 sesi yang bisa diberikan itu, kira-kira secara gambaran umum apa, Coach? Sehingga nanti mungkin ya sahabat bisnis profesional yang ingin going digital itu dapat membayangkan supaya mereka bagaimana persiapan menuju ke digital. Biasanya selama 3 hari itu kontennya apa aja ya, Coach? Oke, itu dari... Apakah itu konten yang sangat berat atau yang easy to apply seperti itu? Ini intinya adalah bagaimana mencari uang lewat digital. Bagaimana mencari product sourcing, bagaimana digital marketing, bagaimana bikin video, bagaimana menjual produknya lewat Instagram dengan video, dengan desain flyer, copywriting dan sebagainya. Bagaimana supaya produknya itu bisa dikenal, disukai, dipercayai dan dibeli gitu. Yes, menarik. Ya, sahabat bisnis dan profesional, saya sarankan untuk teman-teman sahabat bisnis profesional yang ingin going to digital, apalagi sekarang kita menghadapi era pandemik di mana secara pergerakan human itu sangat dibatasi dan solusinya adalah digital. So, teman-teman yang ingin mempelajari digital lebih banyak, silakan bisa mencari coach yang sangat kompeten. Ya, Coach Budi sudah teruji sebagai CFO, pengalaman di mana-mana. Coach, how to register kalau ada teman-teman yang ingin daftar? Bisa DM ke saya, Budi X Zalora. Budi X Zalora, yes, Coach. Ya. Bisa di DM, yes, nanti Coach. Kita kasih link Zoom-nya ya. Dan Yes. Iya. Oke, sangat menarik sekali. Coach, satu, ini yang Coach kita akan berikan kepada teman-teman pebisnis dan profesional saat ini. Bisnis model apa yang harus
kita pertahankan dan kita jaga, dan kemudian kita lakukan, kita kembangkan supaya bisa survive di era pandemik ini, Coach? Yang pertama, kita dari segi produk ya, dari segi produk itu, produk yang memang dibutuhkan. Artinya, apakah itu makanan, apa itu suplemen, apa itu alat kesehatan, apa itu sesuatu yang dibutuhkan pada saat era pandemik inilah. Jadi kita harus menjual sesuatu yang dibutuhkan. Buat apa? Kita menjual sesuatu yang kurang dibutuhkan misalnya. Kan saat ini orang itu cash flow itu betul-betul on essential needs lah. Atas kebutuhan. Setuju sekali. Ya. Setuju, Coach. Ya, jadi dari segi produk kita harus jual produk yang dibutuhkan. Terus dari segi akses kita harus bisa offline dan online. Artinya aksesnya itu bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Dan yang ketiga ya dengan kasih value. Kasih value itu artinya supaya orang merasa rugi kalau mereka nggak ambil. Karena ada bonusnya, ada nilai-nilai tambah yang sehingga kalau dihitung misalnya biayanya 500.000 tapi value-nya itu dihitung itu bisa 1,5 juta atau 2 juta. Dan itu perlu ada skill di dalam copywriting yang supaya bisa menjelaskan kepada customer ya. Betul, ada copywriting-nya, ada bahasa-bahasa yang membuat otak itu mau mengambil keputusan. Ada call for action, ya, dan sebagainya. Yes, yang udah 3, apalagi Coach? Yang berikutnya adalah edukasi. Seringkali orang tidak membeli produk kita bukannya karena mereka tidak mau beli, karena mereka nggak tahu kalau ada yang seperti itu. Yes. Jadi edukasi yang perlu dilakukan seperti apa? Apakah edukasi secara konten, konteks, apakah atau secara manfaat yang diterima, atau dari segi beberapa contoh yang mereka bahkan mungkin tidak tahu bahwa produk itu bermanfaat bagi mereka sebagai customer. Jadi kalau di dunia digital itu harus memancing emosi. Jadi buyer secara digital beli itu karena emosi, karena tergoda, karena tampilannya, karena manfaatnya, karena pokoknya kombinasikan antara rasionya sama emosinya. Luar biasa. Jadi sehingga memaksa mereka untuk melakukan action itu lebih cepat ya, karena kalau ketinggalan mungkin mereka merasa sesuatu something missing seperti itu. Iya, jadi gunakan 5 senses, kalau perlu ada endorsement dari selebriti atau dari siapa, dari orang-orang yang mereka kenal, dan juga tentunya harus dibuat menarik banget sehingga orang merasa rugi dan juga dikasih keterbatasan. Misalnya, ini khusus untuk 10 orang saja yang mendaftar hari ini misalnya. Jadi ada semacam penawaran yang sangat menarik sehingga attract tim customer to buy action yang lebih cepat untuk melakukan eksekusi atau tindakan ya Coach ya. Betul, betul. Jadi intinya kita harus melakukan conditioning supaya customer mau beli sekarang, dan kenapa harus belinya dia tahu, dan kenapa harus beli dari kita, kenapa nggak beli dari yang lain. Itu harus dijelaskan secara terperinci dan merupakan sebuah offering yang sangat kompleks sehingga mempercepat pengambilan keputusan ya Coach ya. Betul, betul. Oke, Coach, waktu tidak terasa, sudah hampir 1 jam, 1 menit lagi Coach, kesimpulan untuk sahabat dan teman-teman profesional semuanya. Sebelum kita akhiri, sebelum kita closing untuk episode kali ini. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana teman-teman itu bisa memberikan customer experience, bisa memberikan value kepada customer-nya, bagaimana bisa mengedukasi, bagaimana bisa Anda dipercayai dengan foto yang bagus, dengan background yang bagus, dengan musik. Jadi gunakan segala audio, visual, dan sebagainya untuk meyakinkan customer bahwa produk yang dibeli itu sangat baik dan juga bermanfaat ya. Oke, Coach Budi.
Terima kasih, waktunya sangat berharga. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Semoga pembicaraan